Yukito meyakinkannya bahwa keuangan mereka kini tak lagi jadi masalah. Dan Naomi menambahkan bahwa mereka membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Tatapan ibunya berubah penasaran. Dengan tenang, Yukito mengeluarkan botol kecil berisi cairan bercahaya dari saku jaketnya. Ia memohon agar sang ibu mau meminumnya, meskipun terdengar aneh. Naomi menjelaskan bahwa eliksir itu dibeli dengan uang hasil petualangan Yukito di dalam Dumeon. Sang ibu tertegun, tak menyangka putranya yang baru memulai perjalanan sebagai petualang sudah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan senyum tipis, Yukito berkata bahwa ia hanya beruntung. Dunia Dumeon penuh kejutan, ibarat berjudi dengan nasib. Ia kembali memohon, menyodorkan botol kecil itu. Meski ragu, sang ibu akhirnya membuka tutupnya dan meminum isinya. Dalam hitungan detik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya lembut yang terasa hangat. Yukito dan Naomi menatap penuh harap, menanti hasilnya. Sang ibu perlahan merasakan tubuhnya menjadi ringan. Seakan semua rasa sakit dan beban menghilang begitu saja. Nafasnya terasa lega, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Yukito menghela napas lega, dan Naomi memekik kecil, tak mampu menyembunyikan rasa bangga pada kakaknya. Tak lama kemudian, sang ibu mengerutkan wajah, mengeluh bahwa rasa eliksir itu sangat pahit, mirip ramuan aneh dari hutan lebat. Dengan sigap, Yukito memberikannya makanan penutup untuk menghilangkan rasa tak enak itu. Beberapa hari kemudian, sang ibu menjalani pemeriksaan medis. Hasilnya mengejutkan, penyakit yang selama ini menggerogotinya mulai mereda, bahkan tak lagi berkembang. Ia hanya perlu waktu singkat untuk rehabilitasi sebelum diperbolehkan pulang. Dan akhirnya, mereka bisa kembali tinggal bersama di rumah, di bawah satu atap, seperti mimpi yang menjadi nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang ibu duduk di meja makan rumah sendiri, menyantap hidangan yang dibuat oleh Naomi. Bahkan setelah makan, ia mencuci piring dengan tangannya sendiri, sembari berkata bahwa tak ada tempat yang lebih menenangkan daripada rumah sendiri. Naomi tampak sangat bahagia melihat ibunya pulih, tetapi Yukito masih menyimpan kegelisahan di hatinya. Naomi memperhatikan wajah kakaknya, menunggu penjelasan yang belum juga ia dengar. Yukito akhirnya mengungkapkan bahwa eliksir tersebut hanyalah penawar sesaat, bukan solusi yang menyembuhkan sepenuhnya. Kabar itu menghantam hati Naomi, membuatnya merasa terpukul dan bingung. Dengan raut wajah gelisah, ia bertanya, langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Yukito pun menjawab, yang mereka butuhkan adalah eliksir sejati. Ramuan legendaris yang mampu menyembuhkan hingga ke dasar penyakit. Naomi, adik perempuannya, langsung menebak. Apakah yang dimaksud sang kakak adalah eliksir yang sering disebut dalam cerita-cerita petualangan dan iklan televisi? Sebuah benda mitos yang konon hanya bisa ditemukan oleh petualang luar biasa di lantai ke-50. Harta itu tidak bisa dibeli, tak peduli seberapa besar uang yang ditawarkan. Dengan semangat, ia menambahkan bahwa benda itu begitu langka dan luar biasa unik. Yukito pun mengangguk pelan, membenarkan bahwa itulah tujuannya. Sebuah harta karun yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang menemukannya sendiri. Tidak perlu menumbangkan monster buas, cukup keberuntungan dan keberanian.